जहां पानी मिले वहीं नहा लेता था। मॉर्निंग सर। मशीनों से बहुत लगाव था। That are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini Quote Film kembali merangkum alur cerita film dari negeri Hindustan. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan dibintangi aktor ganteng Aamir Khan dan lawan mainnya Kareena Kapoor. Three Idiot adalah film tentang 3 orang mahasiswa jurusan teknik mesin di Imperial College of Engineering atau ECA yang akhirnya merubah sistem pendidikan di universitas tersebut. Dalam film ini, Aamir Khan yang berperan sebagai Rancho adalah seorang mahasiswa yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, bahkan melebihi dosennya. Dia berpandangan bahwa sistem pendidikan di universitas itu malah menjadikan seorang manusia tidak bisa mengembangkan potensinya, justru malah membuat manusia menjadi mesin yang hanya bisa menuruti buku saja. Nah sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film diawali dari seorang laki-laki bernama Farhan yang sedang menerima telepon di pesawat. Ia menerima kabar bahwa dia dapat menemui sahabat lamanya semasa kuliah dulu bernama Rancho. Karena begitu pentingnya sosok Rancho di mata Farhan, ia sampai harus menghentikan penerbangan dengan cara berpura-pura terkena serangan jantung. Setelah pesawat mendarat, Farhan pun langsung kabur setelah meyakinkan dokter bahwa dia baik-baik saja. Farhan pun langsung menaiki taksi dan dia menelpon sahabatnya yaitu Raju. Raju yang masih tidur saat menerima telepon dari Farhan langsung terbangun kaget mendengar nama Rancho yang akan bertemu mereka di atas gedung kampusnya dulu. Namun setibanya di atas gedung ternyata bukan Rancho yang menunggu mereka, tapi Catur yang merupakan teman satu angkatan kuliah mereka dulu. Catur mengingatkan taruhan yang mereka buat 10 tahun lalu semasa kuliah. Ia juga pamer kesuksesannya sekarang yang sudah mempunyai rumah, mobil mewah, serta waktu dekat ini ia akan bekerja sama dengan seorang ilmuwan bernama Punsku Wangdu dengan nilai keuntungan jutaan dolar. Farhan dan Raju yang mengira akan bertemu Rancho seketika marah kepada Catur. Namun Catur bilang ia tahu bahwa Rancho sedang di suatu daerah di India bernama Simla. Dan dia juga akan menemuinya untuk pamer dan menandatangani sebuah perjanjian kekalahan kepadanya. Singkat cerita, mereka bertiga berkendara menuju Simla untuk menemui Rancho. Di sepanjang perjalanan, mereka terkenang kembali masa-masa setiap hari saat pertama kali Farhan tiba di kampus dan melihat papan pengumuman bahwa di asrama pelajar dia sekamar dengan Raju dan Rancho. Kemudian seorang remaja menghampiri Farhan dan dia adalah pembantu di kampus tersebut untuk menunjukkan kamar para mahasiswa baru. Dia juga memperkenalkan namanya Milimeter karena badannya yang pendek dan kurus. Di tengah jalan langkah Farhan terhenti melihat sekumpulan anak anjing dan ia langsung mengeluarkan kamera untuk memotret anak anjing tersebut. Fotografi adalah bidang yang sangat Farhan minati, namun ayahnya menginginkan menjadi insinyur. Sesampainya di kamar, Farhan bertemu dengan Raju yang sedang berdoa kepada para dewa. Milimeter yang sudah membantu Farhan pun segera meminta ongkos angkat barang senilai 4 rupiah kepadanya. Di saat malam hari, para senior mengerjai juniornya yang baru masuk kuliah. Dan itulah saat pertama kali mereka melihat Rancho yang baru saja datang. Para senior yang melihat Rancho datang terlambat dengan kondisi yang masih rapi, dan sedangkan mahasiswa baru yang lain sudah hanya mengenakan celana dalam langsung menghampiri Rancho. Ia meminta Rancho membuka celananya. Tak sampai di situ, senior kampus pun langsung menuangkan air ke kantong celana depan Rancho. Rancho pun langsung membaca mantra Al-Iswel, semacam doa yang diucapkan Rancho ketika keadaan sedang buruk. Namun saat senior itu lengah, Rancho langsung berlari masuk ke kamarnya. Senior itu pun mengancam akan mengincingi pintu kamar Rancho selama 1 semester jika dia tak mau keluar dari kamar.
Rancho yang ingin memberikan pelajaran kepada seniornya langsung punya ide untuk mengalirkan arus listrik ke sendok. Dan saat senior itu mengencingi pintu, listrik menjalar melalui air kencing dan ia pun tersetrum. Esok paginya, semua mahasiswa baru bertemu dengan rektor bernama Virus. Ia berbicara di hadapan semua mahasiswa bahwa mereka telah beruntung diterima di universitas itu. Dia juga mengatakan setiap tahunnya ada 4.000 orang yang mendaftar dan hanya ada 200 saja yang diterima, bahkan anaknya sendiri yang sudah mendaftar 3 kali pula ditolak dan dinyatakan gagal. Kemudian ia mengambil pena di kantong sakunya dan mengatakan bahwa benda tersebut adalah pena astronot. Sebuah penemuan luar biasa yang menghabiskan jutaan dolar untuk menemukannya. Pena tersebut juga simbol kesempurnaan yang diberikan oleh gurunya dulu. Gurunya juga mengatakan jika ada mahasiswa yang luar biasa maka berhak menerima pena tersebut. Namun selama puluhan tahun, Virus mencari mahasiswa yang luar biasa tapi belum menemukannya sampai saat ini. Setelah berkumpul, Rancho memberi uang saku untuk membeli seragam sekolah kepada Milimeter dan meminta Milimeter untuk bersekolah lagi. Scene pun berganti. Di hari pertama kuliah, Rancho senyum-senyum sendiri dan tidak percaya bahwa ia sedang berada di ruang perkuliahan. Dosen yang heran melihat wajah Rancho langsung bertanya dan meminta Rancho mendefinisikan apa itu mesin. Rancho menjelaskan bahwa mesin adalah segala sesuatu yang memudahkan kerja manusia termasuk resleting. Mendengar hal itu, sang dosen pun marah dengan penjelasan Rancho. Dosen pun kemudian meminta Catur untuk menjawab. Catur pun menjawab sesuai dengan teks buku yang ia hafalkan dan dia dianggap sempurna oleh dosen. Rancho kemudian disuruh keluar dari kelas dosen tersebut. Namun sebelum keluar dari kelas, Rancho juga mendefinisikan mesin sesuai dengan teks buku seperti yang dilakukan Catur dan membuat dosen tersebut heran kepadanya. Sejak saat itu, Rancho lebih sering diminta keluar ruangan, namun ia selalu ikut kelas lain dimanapun asal ia bisa belajar. Rancho orang yang tergila-gila dengan mesin, kemanapun ia pergi selalu bawa obeng dan apapun dibongkarnya. Ada juga orang yang seperti Rancho namanya Joy Lobo. Joy Lobo adalah mahasiswa akhir dan ia sedang berupaya merakit drone sebagai proyek tugas akhirnya. Ketika Joy menunjukkan proyeknya kepada rektor Virus, Virus meminta Joy menelpon ayahnya. Virus langsung bicara kepada ayahnya bahwa anaknya tidak akan bisa lulus karena proyeknya tak rasional. Mendengar hal itu, Joy meminta rektornya untuk memberikan waktu dan kesempatan karena ia baru bisa konsentrasi kembali setelah merawat bapaknya yang sakit stroke selama 2 bulan. Namun Virus tegas menolak hal itu dan pergi meninggalkan Joy. Joy yang putus asa akhirnya membuang rancangan drone itu ke tempat sampah. Rancho yang mendengar percakapan Virus dan Joy memungut rancangan drone itu lalu memperbaikinya sampai terbang. Bersama teman-temannya, Rancho menerbangkan drone ke kamar Joy dan melalui monitor kamera ia kaget saat mengetahui bahwa Joy telah mati gantung diri di kamarnya. Di pemakaman Joy, Rancho mengatakan kepada Virus jika manusia bukan mesin yang dapat menahan tekanan terus-menerus. Dia juga mengatakan jika ini bukan bunuh diri tapi pembunuhan mental terhadap mahasiswanya yang selalu dipaksa. Esok harinya, Rancho dipanggil ke ruang rektor. Di sana, Rancho memaparkan data bahwa grafik mahasiswa bunuh diri di India terus meningkat. Virus yang tak terima dikatakan Rancho, dia menarik tangannya dan membawa Rancho ke kelas. Ia meminta dosen untuk duduk dan menyuruh Rancho mengajar engineering pada semua mahasiswa dan para dosen di sana. Rancho pun kemudian menulis 2 kata di papan tulis dan meminta semua mencari arti kata tersebut dalam waktu 30 detik. Setelah waktu berlalu 30 detik, tak seorang pun termasuk rektor yang menemukan arti kata tersebut. Rancho hanya ingin mengajarkan cara mengajar, bukan mengajarkan engineering. Rancho tidak sepakat tentang pendidikan yang seperti perlombaan.
tanpa minat belajar atau tertarik untuk mempelajari hal baru setiap harinya, yang hanya terfokus dengan teks buku tanpa bisa mengembangkan dengan pemikirannya sendiri. Setelah itu, rektor mengirim surat ke keluarga Farhan dan Raju bahwa kalau kedua anak mereka tetap bersama dengan Rancho, maka masa depannya akan hancur. Singkat cerita, Rancho ikut ke rumah Farhan. Di sana dia diomeli oleh ayah Farhan yang telah menjadikan Farhan anak yang berandalan. Namun saat dimarahi, Rancho yang melihat hasil karya fotografi Farhan yang terpampang di dinding merasa kagum dan menanyakan kenapa dia mengambil jurusan engineering bukan fotografi. Ayah Farhan yang mendengar itu semakin marah dan meminta Rancho pergi. Kemudian mereka bertiga ke rumah Raju. Rumah Raju mengingatkan mereka pada film hitam putih tahun 50-an. Bapaknya sakit, kakaknya yang terlambat menikah, dan ibunya yang sering batuk karena kelelahan bekerja. Setelah selesai mendengar keluh kesah ibu Raju, mereka pun pergi ke kampus lagi. Keesokan harinya, Rancho mengganti isi pidato catur yang akan dia bacakan di hadapan para dosen dan menteri pendidikan di hari guru. Dia mengganti pidato tersebut dengan kata-kata yang tak sopan. Karena memang catur tidak fasih berbahasa Hindi dan dia hanya bisa menghafal saja. Setelah peristiwa pidato itu, catur pun marah dan bertaruh di atas atap gedung dengan mengatakan 10 tahun lagi siapa yang akan sukses. स्पीच के चंद शब्द बदल डाले, जैसे चमत्कार बन गया। आदरणीय सभापति महोदया, उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। उपयोग घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। ने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया है। क्या लिख रहा है? I'll think of it every minute, every second of my life. Scene pun berganti. Pria anak dari virus terlihat sedang dibelikan jam tangan baru oleh Suhas. Melihat Rancho lewat depan toko, ia pun bergegas menghampiri Rancho dan meminta Rancho mengakui bahwa ia yang mengganti isi pidato catur. Rancho pun mengakuinya jika dialah yang mengganti teks pidato itu. Dan dia juga mengatakan jika ayahnya mengelola kampus seperti mengelola bisnis, sehingga menghasilkan keledai semacam Suhas yang mengukur hidup hanya dari untung dan rugi. Rancho yang melihat pria menggunakan jam tangan baru, dia punya ide. Ia melepas jam tangan pria lalu memanggil Suhas dan mengatakan bahwa jam tangan pria telah hilang. Dan lagi-lagi Suhas menyebut harga jam tangan dan memarahi Pia habis-habisan. Tak terima dimarahin, Pia pun memutuskan Suhas dan mengembalikan jam tangan sambil memaki keledai tepat di hadapan wajah Suhas. Setelah kejadian itu, Pia yang akan pulang dengan motornya dihentikan Rancho karena ayah Raju sedang kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Rancho memanfaatkan kode etik kedokteran yang tidak boleh berkata tidak kepada pasien yang membutuhkannya. Dan dengan terpaksa, Pia pun membantu Rancho dan pergi ke rumah Raju. Tiba-tiba di rumah Raju, Pia pun memeriksa keadaan ayah Raju dan ternyata sudah kritis. Karena ambulan tak kunjung datang, maka Rancho memutuskan untuk membawa ayah Raju dengan menaiki motor milik Pia ke rumah sakit. Raju yang menyusul ke rumah sakit, dia memarahi Rancho karena membawa ayahnya ke rumah sakit menggunakan motor. Kemarahan Raju meredam setelah mendengar ucapan dokter bahwa kalau saja telat sedikit membawa ke rumah sakit, mungkin ayah Raju sudah meninggal. Akhirnya Raju sadar bahwa Rancho adalah sahabat yang selalu ada untuk dirinya. Kemudian Rancho juga berterima kasih kepada Pia dan mengucapkan selamat karena sekarang sudah bebas menggunakan jam tangan peninggalan ibunya. Pia pun kaget karena merasa Rancho begitu memahaminya dan sejak saat itu Pia mulai menyukai Rancho. Esok harinya Pia membangunkan Rancho, Farhan dan Raju di rumah sakit agar mereka berangkat ujian dan Pia yang menjaga ayah Raju. Ketika pengumuman ujian keluar, Raju peringkat kedua terakhir sedangkan Farhan peringkat terakhir. Mereka tak menemukan nama Rancho di papan pengumuman. Mereka berdua pun sedih karena Rancho tidak lulus. Tapi anehnya Catur juga sangat sedih setelah melihat pengumuman tersebut. Ternyata Catur peringkat 2 dan yang di peringkat 1 adalah si Rancho. Beberapa hari kemudian sesi pemotretan kelulusan pun dilaksanakan.
Para mahasiswa berbaris berdasarkan peringkat. Raju dan Farhan tentu saja di pojok belakang dan Ranco di depan tepat di sisi kanan rektor, dan di sebelah kiri rektor ada Catur dengan wajah sinisnya. Saat itu Ranco taruhan dengan rektor bahwa pada wawancara kerja di kampus, Raju dan Farhan akan mendapatkan pekerjaan, dan sang rektor bertaruh Raju dan Farhan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Dan jika mereka berdua mendapatkan pekerjaan, rektor memerintah Govin asistennya untuk mencukur kumisnya. Scene pun berpindah di masa depan. Farhan, Raju, dan Catur sampai di rumah Ranco di daerah Simla. Ketika mereka masuk rumah Ranco, ternyata ayah Ranco meninggal dunia. Kemudian mereka pun mendekati Ranco yang ternyata dia bukanlah Ranco sahabatnya. Tapi di dinding terlihat piagam dari universitas mereka, dan fotonya juga sudah diganti dengan orang lain. Melihat itu, Ranco yang difoto tersebut menceritakan bahwa Ranco yang mereka kenal saat kuliah adalah Cute, anak tukang kebun yang tinggal di rumah seorang bangsawan. Dia disuruh menggantikan Ranco sebagai mahasiswa agar mendapatkan gelar insinyur, karena keluarganya telah banyak dibantu oleh bangsawan tersebut. Raju dan Farhan juga diberi petunjuk di mana dapat menemukan Ranco, teman mereka dulu. Raju, Farhan, dan Catur pun bergegas melanjutkan perjalanan mencari Ranco. Di perjalanan, ingatan mereka kembali ke masa kuliah di saat mereka bertiga sedang mabuk. Di sana Ranco mengatakan jika Farhan harusnya ia menjadi fotografer bukan insinyur, sedangkan Raju terlalu penakut sehingga tidak fokus pada apa yang ia inginkan. Namun Farhan dan Raju juga mengatakan jika Ranco juga penakut karena tidak berani menyatakan cinta kepada Pia. Akhirnya mereka bertiga taruhan kalau Ranco berani menyatakan cinta pada Pia, Farhan akan berani mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin menjadi fotografer, dan Raju akan maju wawancara kerja di kampus tanpa rasa takut. Mereka pun menerima tantangan tersebut, dan dalam keadaan mabuk mereka bertiga ke rumah Virus. Ranco menyatakan perasaannya kepada Pia, dan ternyata waktu itu sedang ada Mona, kakak Pia, di kamar. Ranco menggenggam tangan Mona yang dikiranya tangan Pia, padahal Pia di sampingnya, tapi mereka berdua sengaja berdiam. Mona dan Pia yang tak tahan dengan omongan ngelantur Ranco, mereka pun bangun dengan ketawa melihat Ranco. Ranco pun kemudian meminta maaf pada Mona dengan mengatakan mantranya lagi, yaitu Aliswell, yang membuat bayi dalam perut Mona menendang-nendang. Setelah itu mereka bertiga pun kabur dari sana. Namun Virus yang terbangun mendengar suara teriakan. Raju dan Farhan langsung bergegas lari dan melihat wajah Raju di sana. Esok harinya Virus mencari Raju dan memanggil ke ruang rektor. Virus meminta Raju menulis surat untuk pengeluaran dirinya atau Ranco yang keluar, karena Virus tahu kalau tadi malam dia bersama Ranco. Raju yang dilema akhirnya mencoba bunuh diri dengan melompat dari lantai 4 kampusnya. Ia mengalami lumpuh selama 2 bulan di rumah sakit akibat kejadian tersebut. Setelah mengalami proses pemulihan, Raju pun memulai wawancara kerjanya dan dia diterima. Farhan pun akhirnya juga memberanikan diri untuk mengatakan kepada ayahnya jika dia akan menjadi fotografer dan dia diperbolehkan. Akhirnya taruhan antara Virus dan Ranco pun dimenangkan oleh Ranco. Govin, asisten Virus, langsung mencukur kumis Virus dan hal itu membuat dirinya sangat marah. Virus pun bertekad menggagalkan ujian Raju dengan cara membuat soal ujiannya yang sulit untuk Raju. Pia yang mendengar hal itu, ia langsung menemui Ranco dan memberikan kunci ruangan Virus untuk mengambil soal yang akan diberikan kepada Raju. Scene pun berpindah ke masa depan. Di perjalanan Raju mengingat Pia. Raju ingin memberi kabar bahwa mereka sudah menemukan Ranco. Mereka pun langsung saja mendatangi rumah Pia, dan di sana ternyata Pia sedang melangsungkan pernikahan. Raju dan Farhan yang telah sampai di sana akhirnya berhasil meyakinkan Pia dan membawa Pia pergi dari pesta pernikahannya untuk menemui Ranco tanpa tahu Ranco sudah menikah apa belum. Di perjalanan ingatan mereka kembali ke masa lalu. Virus yang curiga kantornya sedang dimasuki orang langsung menuju ke sana. Namun di sana sudah tidak ada orang, hanya mesin fotokopi yang masih menyala. Curiga dengan hal itu, Virus pun bergegas menuju ke kamar Ranco, Farhan, dan Raju. Di sana dia menemukan kertas ujian itu dan langsung memukul Ranco dengan payung,
Bahkan ia mengusir Rancho jika pagi hari Rancho masih ada di kampus, Virus akan melaporkan ke polisi. Setelah itu, Virus pulang ke rumahnya dan bertengkar dengan Pia. Pia mulai membongkar masa lalu tentang kakak laki-lakinya yang meninggal karena bunuh diri dan lompat dari kereta selama ini. Pia menjelaskan kepada ayahnya bahwa kakak laki-lakinya itu ingin menjadi penulis dan mencintai sastra. Namun Virus selalu memaksanya untuk terus mengikuti ujian masuk menjadi insinyur, sehingga kakaknya bunuh diri karena tekanan mental dan batin. Setelah itu Pia langsung pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja. इसका कॉपी बना, जेरोक्स कॉपी बना जल्दी। I will call the police. बस एक बार आप उसे कह देते कि नहीं होती इंजीनियरिंग तो छोड़ दे। Saat Virus sedang meratapi kesalahannya, Mona, kakak Pia, merasakan jika dia akan melahirkan. Virus pun bergegas mengantarkannya ke rumah sakit. Namun karena cuaca waktu itu sedang badai besar dan banjir, membuat mobil Virus mogok di tengah jalan. Virus pun mencoba menelpon ambulan, namun ambulan pun terjebak banjir. Tanpa disengaja, Rancho yang akan pulang karena telah dikeluarkan oleh Virus melihat Mona yang terbaring lemas di dalam mobil dan sedang bicara dengan Pia lewat telepon. Pia pun menyuruh Rancho lewat telepon untuk membawa Mona ke sebuah ruangan. Rancho pun kemudian membaringkan Mona di atas papan tenis meja. Kemudian Virus yang datang tiba-tiba langsung memarahi semuanya. Pia yang terhubung melalui webcam langsung meminta ayahnya agar tidak ikut campur. Karena tidak mungkin Mona dibawa ke rumah sakit, maka Rancho dan teman-temannya harus membantu persalinan Mona. Di sana Pia menyuruh kakaknya terus mendorong bayinya keluar. Kemudian Pia juga meminta Rancho untuk melihat apakah sudah terjadi crowning atau belum. Rancho ragu-ragu, namun Mona memintanya mengintip apakah kepala sang bayi sudah nampak atau belum, dan ternyata belum crowning. Mengetahui hal tersebut, dia terus menyemangati Mona agar tetap mendorong bayinya. Teman Pia di rumah sakit pun memberikan saran agar persalinannya dibantu oleh vakum cup yang membantu menarik bayi dengan cara menyedotnya. Karena di sana tidak ada vakum cup, Rancho mengambil inisiatif untuk membuat vakum cup dengan vakum cleaner. Namun tiba-tiba listrik padam akibat hujan yang turun terlalu deras. Rancho segera membagi tugas teman-temannya. Ia meminta Raju membangunkan semua anak asrama dan mengambil aki di setiap mobil. Lalu Milimeter diminta untuk mengeluarkan inventor yang dibuat oleh Rancho di kamarnya. Sedangkan Farhan diminta mengambil vakum cleaner di ruangan kerja rektor. Rancho pun segera merakit aki dan menyambungkannya dengan inventor sehingga listrik kemudian menyala. Farhan yang datang dengan vakum cleaner langsung diminta mengeluarkan blower pembersih kameranya untuk dipakai sebagai ujung penyedot vakum. Dan akhirnya berkat bantuan Rancho, bayi itu pun lahir. Namun teman Pia bertanya kenapa bayi itu tak menangis, dan ternyata bayi itu sudah meninggal. Mona yang melihat itu begitu sedih melihat anaknya meninggal. Lalu Raju mencoba menenangkannya dan mengatakan kepada Mona untuk bilang all is well. Dan ajaibnya bayi itu menendang dan hidup kembali. Setelah menyerahkan bayi itu kepada rektor, Rancho langsung bergegas pergi. Namun Virus mengejarnya, dan di sana dia diberi kehormatan pen astronot oleh Virus sebagai mahasiswa terhebat. सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे पास, ओके? तुम लोग कर क्या रहे हो? डैड, बीच में बताओ, प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, ओके? मैं ये बना सकता हूँ। I can make it. कैसे? वैक्यूम क्लीनर सर। वैक्यूम क्लीनर? यस सर, वैक्यूम। राजू, हाँ सर, स्विचेस ऑफ कर और इन्वर्टर को मेज में कनेक्ट कर। ओके, ये ले। राजू, राजू, get on the table. मुझे मुंह में हवा ब्लो करो। चुप। All is well, बोल। All is well, बोल। All is well.
स्टडी एग्जाम से पास होके यहाँ से निकल जाओ. Beberapa hari berlalu, pada sesi wisuda, Rancho pun menjadi mahasiswa terbaik dengan nilai yang sangat memuaskan. Namun semua tak sadar kalau saat itulah mereka terakhir kali melihat Rancho. Scene kembali ke masa depan. Raju dan Catur baru saja tiba di sebuah alamat sekolah yang didirikan oleh Rancho. Ia mencari informasi dan bertemu seorang yang menunjukkan buku karya Farhan, blog Raju, dan helm milik Pia. Mereka tak sadar kalau dia adalah Milimeter, pembantu di kampus dulu yang sudah tumbuh besar. Milimeter pun menunjukkan keberadaan Rancho saat ini, dan mereka pun langsung menemuinya. Di sana Pia bertanya pada Rancho sudah menikah apa belum, yang ternyata Rancho belum menikah karena masih mencintainya. Selama mereka reuni dengan Raju dan Farhan, datanglah Catur dengan pengakuan kekalahan yang harus ditandatangani oleh Rancho. Catur tertawa karena yang menang Catur kaya raya, sedangkan Rancho hanya menjadi seorang guru anak-anak. Rancho disuruh menandatangani surat pernyataan itu, dan Rancho menandatanginya dengan pena yang diberikan oleh Virus. Catur yang kaget mengambil pena itu dan bilang bahwa pena Virus hanya untuk pemenang, bukan yang kalah. Catur juga bilang ke Rancho kalau butuh uang donasi telepon saja ke asistennya. Dan setelah itu dia berjalan pergi ke mobilnya. Pia, Raju, dan Farhan pun bertanya nama asli Rancho, yang ternyata dia adalah ilmuwan sekaligus guru yang diinginkan oleh Jepang yang akan bekerja sama dengan Catur dan namanya Punsku Wangdu. Catur yang sedang berjalan ke mobilnya ditelepon oleh Punsku Wangdu yang membuat Catur sangat senang. Namun Punsku Wangdu mengatakan jika perjanjiannya gagal dan membuat Catur kaget. Dan setelah melihat ke belakang, ternyata Wangdu adalah Rancho yang baru saja menandatangani kekalahannya dengan Catur. Kemudian film pun berakhir.